Ada cerita orang politik. Baru saja saya dihubungin menceritakan bahwa ternyata tata niaga perdagangan komoditi yang sangat dibutuhkan rakyat itu hanya dimonopoli oleh satu orang, dikangkangin oleh satu orang. Tentu itu bisa dilakukan atau dikerjakan, ada instrumen kekuasaan di belakangnya. Ada mungkin saja menteri memberikan fasilitas itu. Tentu orang-orang politik bilang, oh pasti mereka ada kong kali kong. Fasilitas diberikan kepada si pengusaha tunggal ini, pasti ada titipan di dalamnya. Kita menduga seperti itu. Bahkan informasi yang saya terima dari orang politik, katanya ini, anak menteri saja mendapatkan fasilitas untuk memegang, mengendalikan, menentukan harga bawang bombay. Anak menteri loh. Semoga Pak Prabowo tahu bahwa ada hal yang tidak beres di pemerintahan dia. Sekarang kita apresiasi Pak Prabowo 100 hari top. Tapi tolong Pak Prabowo, menteri yang memperkaya dirinya sendiri, memanfaatkan kewenangan di tangannya, memperkaya orang lain, termasuk keluarganya, ini rasanya segera diganti Pak Prabowo. Kenapa akan merusak citra Pak Prabowo yang 100 hari yang kita anggap oke ini? Ya, Bahlil juga mungkin perlu dievaluasi Pak Prabowo. Katanya niatnya baik Pak Prabowo, baik. Tapi apa yang dia kerjakan menimbulkan kegaduhan dan akhirnya ujung-ujungnya persepsi publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Kata orang politik lagi nih, jangan-jangan apa yang dikerjakan oleh Bahlil itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bahwa itu ada remote yang ingin menimbulkan kegaduhan dan membuat citra buruk pemerintahan Pak Prabowo ini. Bersihkan satu demi satu Pak Prabowo, kami menunggu. Sebagai warga negara rakyat biasa, kami berharap banyak negeri ini diperbaiki dengan slogan politik yang kami ketahui bahwa Pak Prabowo berjanji untuk kepentingan rakyat banyak dan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salam Pak Prabowo, kami menunggu semua itu.